Combination of higher real rates and lower risk asset valuations are achieved. Lisa, they expect a 50 basis point move in May. They previously published that, and they expect the announcement of balance sheet reduction as well. So the next meeting, twin tightening announced, 50 basis point hike, balance sheet reduction, and that line, they'll keep doing this until some combination of higher real rates and lower risk asset valuations are achieved. So, which brings me to a question that you were asking before. What would you think if you were Fed Chair Powell and you looked at your Bloomberg terminal after his press conference and saw the green on the screen, saw that incredible rally? Would he be happy, or would he actually be upset that he didn't give the kind of hawkish rhetoric that could actually stymie some of the risk rally? Honestly, if the implication is we have not yet seen the bulk of the in markets that are required to reach that tightening, then 50 basis points conceivably could be on. So I would imagine off the back of that, neither upset or happy, surprised perhaps. Ribut nggak ribut kan? I think going forward, sambil lihat Bloomberg soalnya. To have tighter financial conditions. There's a range of inputs into that. But he basically said that in the news conference yesterday. That's going to happen as they raise interest rates. Halo. It's going to happen. I do wonder how much though he's trying to stymie credit markets. Right? We actually saw credit markets rally after that. What is the tightening mechanism if you do have resilience in some of the main metrics of risk assets? Spreads over the last year or so, Kaylee, year to date, they are wider. Yeah, wider. Credit having its worst start to a year since, 2008, I believe, John, but you are starting to see financial conditions. Hai. Udah pulang kerja semua? Since 2018, and we all know what was going on then, although that was a very different cycle from Ya, sesuai janji toh, 5.000 follower saya live. Ya, maaf kemarin hari ini baru beres semua. Terlalu dekat mic kayaknya ya. Udah. Nah, bahaya CDS ini. Halo. 200 lah ya, kita mulai ya. Apa yang mau dibahas nih? Banyak nih yang nanya nih. Lagi di bukan Lombok, lagi di Mandalika. Mau nonton MotoGP. Wah, langsung banyak yang nanya ini. Piye toh? Gila kalian. Aduh. Halo, salam kenal. 200 ya, saya mulai live ya. Mulai ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja lah. Jangan yang berat-berat dulu, kan first time. Mungkin banyak yang belum kenal. MDLN itu Mandalika. disclaimer ya. Kok M-nya di sebelah lagi sibuk dia. Pasir putih. Sebenarnya nggak suka MotoGP ya. Tapi ya dari dulu banyak jagoin Rossi, tapi Rossi sudah pensiun. Ya tidak tahu lagi mau live ya, mau suka sama yang mana. Jangan dipanggil. Itu Bapak CEO lagi sibuk itu. Hus. Apa? Cepet juga ya, 190 ya. Marquez tuh boleh itu. Hai. Oke, 200 ya. Halo. Semua salam kenal. Jangan runtur lah, nanti yang itu kelihatan tuh nanti. Ya, kita mulai aja. Dari tadi udah mulai sebenarnya. Halo. Ya mungkin ada banyak yang belum kenal. Ya, kalau gua itu namanya Hendy ya.
Sebenarnya mau ngomong apa ya? Bingung juga sebenarnya. Ya, mungkin dari jawab pertanyaannya yang ini, minta ajarin screening. Nah, saya nggak mau bahas emiten ya hari ini ya. Kita bahas yang santai-santai aja. Aku nggak bahas emiten ya. Sambil ada lagu lebih enak kali ya. Bentar ya. Kita pakai lagu yang ini. Kuliner Bandung enak-enak semua. Ya. Cara screening, sebenarnya cara screening ya, kalau aku pakai screening itu pakai metodenya yang seperti yang Ko Emia ajarin. Ya, jadi kita melihat dari makro itu lagi apa kejadian. Kayak kemarin kan ada FOMC meeting yang ternyata memang bener suku bunga dinaikin gitu loh. Jadi ya IHSG memang merespon dari sisi chart ya. Kalau kita dari sisi chart itu memang sudah merespon, memang masih ada di trend line-nya, masih terjaga gitu. Suaranya kedengaran ya? Suara aku ngomong kedengaran ya? Halo? Suaranya kedengaran toh? Oke, next kita coba lihat. Udah tahun kedua di market tapi belum cuan. Normal nggak? Kalau menurut aku ya, faktor cuan dari seseorang itu nggak bisa diukur dari berapa lama kamu di market. Ada yang udah 10 tahun di market masih aja minus, ada yang udah 5 tahun di market udah surplus, bisa. Ada yang udah 1 tahun atau bahkan 2 tahun di market juga udah bisa. Kalau pesan ya pesan, bukannya saya mau ngajarin atau apa. Saya cuman sharing aja. Kalau sebenarnya setiap orang itu punya jatah gagalnya sendiri ya. Jadi habisin jatah gagalmu ya, suatu saat itu akan berbuah hasil cuanmu nanti. Luber-luber dibalas 2 kali gitu. Oke? Next, screening sama ya, screeningnya Giba Market 7K ya, memang dari kemarin udah kelihatan sebenarnya dia akan ATH ya, seperti yang sudah kalau di grup Sukor mungkin aku udah kasih tahu kalau memang IHSG ada kemungkinan hari ini ATH. Tapi hijau atau merah ya kita harus tanya ke master time cycle kita nih. Namanya Kokoweli. Ada Kokoweli di sini. Ya. Kok bisa tahu target saham? Target saham itu kan banyak cara kita tahu. Bisa dari chart pattern, bisa dari by Fibonacci, ya kan? Oke, nanti ya aku bahas yang soal pengalaman ketemu Ko Emia ya. Aku jawabin ini dulu, udah terlanjur janji soalnya. Aku nggak bahas emiten. Nah, screening untuk scalping. Screening untuk scalping itu mau dibilang susah enggak juga, mau dibilang gampang enggak juga gitu loh. Jadi intinya itu untuk scalper lebih ke disiplin kalau menurut saya ya. Jadi ketika kita melihat top gainer hari ini, top gainer ada apa aja sih? Coba saya lihat bentar ya. Top gainer. Kita pakai aplikasi Sukor yang baru aja nih. Cakep nih. Top gainer. Ya, syukurlah kalau bisa pelan-pelan recovery.
Apex, MPPA, CT, SMMT, INDX. Ya, itulah yang kalau misalnya kalian mau untuk tahu misalnya nih kayak gini. Ini kan ada MPPA, SMMT, GOSCO, FPMS, CAKK. Ini yang kalian screening. Kenapa dia bisa naik? Kira-kira besok itu masih ada potensi untuk naik nggak? Gitu loh. Jadi kita hitung lagi secara teknikal. Nah, kalau scalper biasanya lebih ke teknikal. Tapi bisa nggak kalau hanya buy bid offer? Kalau memang orang itu memang belajarnya bid offer, menurut saya bisa aja. Yang penting volume weighted average price-nya itu kalian tahu, atau VWAP gitu. Oke. Next. Boleh nanya emiten? Nggak boleh. ISG ke depan koreksi? Ya, besok mungkin koreksi. Kok gimana rombak porto yang udah banyak nyangkut langsung cut bertahap? Kalau saya portofolio sell ya. Simple. Kalau itu udah ganggu psikologi kamu sampai kamu tanya, ya kan? Sampai kamu tanya. Menurut saya lebih baik kamu cut semua, susun ulang portofolio kamu. Kalau di Sukor kan saya sudah sediain tuh listnya tuh. Nah, kamu ikuti aja. Langkah buat pemula kok, belilah Big Banks. Karena saham pertama saya adalah BBRI. Cara lihat flow harian saat scalping. Ya lihat bid offer. Dari screening sampai keputusan buy. Kalau ya, nah saya ada pesan kalau kalian yang scalping ya. Beberapa yang scalping yang ada di Sukor, ya saya udah kasih menu scalping biasa. Ada beberapa yang nggak berani, misalnya, oh ini masih naik nggak ya, ini kira-kira masih ada potensi nggak ya sampai banyak yang japri. Kemarin ada yang tanya, emiten yang yang ada tambak udang itu, yang ada jual pakan itu masih oke nggak ya kok? Saya nggak mau jawab karena trading plan saya itu harian. Bisa untuk 1 atau 2 hari kalau misalnya dia belum jebol support. Oke. Nah, kalau untuk scalping, sebenarnya lebih bagus ya haki ya. Tapi scalping bisa jadi swing nggak? Saya sering scalping jadi swing. Misalnya saya udah scalping. Saya lihat, ini masih ada potensi naik nih. Nah, saya simpen, misalnya simpen setengah atau simpen 70% untuk besok lagi. Itu bisa. Cuman kalau kalian tanya saya nggak tahu kalian average-nya berapa, porsinya berapa, kemudian psikologi kalian tuh seperti apa. Karena bisa aja misalnya besok saya out nih. Besok saya out karena market nggak bagus, misalnya kena trailing stop, saya langsung out gitu loh. Atau saya bilang jaga trailing stop. Nah, biasanya saya udah pasang trailing stop saya itu. Oke, next. Kok ciri-ciri ada flow itu menurut Koko gimana sih? Kadang setelah volume hijau besar dinetralisir dari selling pressure volume merah. Cara menganalisa volume itu dan detail ya sebenarnya. Jadi dia sudah terjadi. Volume itu dibentuk karena dia sudah terjadi. Jadi analisa volume itu harus kita gabungin dengan candlestick. Misalnya candlenya panjang sekali, volumenya tinggi banget gitu kan. Tapi tiba-tiba pas penutupan closingnya malah bikin ekor gitu loh. Nah, tapi volume tinggi dan di atas. Nah, kira-kira menurut kalian itu sellernya gede atau kecil? Jawab sendiri ya. Oke, saya coba baca ininya. Cara scalping yang paling efisien gimana kok? Ya, incar 2 tick, 3 tick, cabut gitu loh. 2-3% cabut udah. Nggak usah baper. Oh, ternyata dia terbang lagi, ya udah biarin. Bagaimana cara deteksi flow asing? Itu kan udah ada di kalian. Kalau misalnya kayak contoh ya, saya kasih lihat apps Sukor yang baru sekalian promosi.
Siapa tahu ada Pak CEO lihat. Ini kalian ke all menu. Ini app Sukor yang baru, all menu. Kemudian ada foreign. Nih foreign. Ini ada transaksi. Ini kalian tahu nih semua siapa yang transaksi nih. Hari ini BBRI, BBCA, ASI, MTEK. Nih, kalian bisa lihat ini semuanya dilihat. Apalagi nih? Coba lihat. Nggak bahas emiten. Koko Mande tolong nyanyi, suara saya jelek. Cara menggunakan VWAP. Oke. VWAP itu hanya bisa digunakan ketika saham itu lagi rally. Dia lagi terbang gitu. Kalian incar VWAP itu bisa. Tapi kalau misalnya sahamnya lagi turun, ngapain kalian incar VWAP? Emang kalian nge-short? Kan kalian nggak bisa short di bursa. Cari saham beggar gimana kok? Beggar atau tidak, itu kalau buy technical, itu kita tidak bisa tahu. Tapi selama kita bisa menjaga tren, kita bisa beggar. Contoh kayak BRMS. BRMS itu dari grup Sukor, itu kita masuk dari sekitar 100. Hari ini berapa tuh? 212 kalau nggak salah. Ya toh, beggar kan? Tapi apakah kita tahu dia akan ke 200? Karena yang saya dengar di luar sana, kita dengar ya, oh 180, oh 150, oh 130. Ya kan? Nah, kita nggak tahu. Money management yang bagus gimana? Ya kamu susun, misalnya contoh kalian mau antri nih, kalian ketemu support 1, support 2. Kalau saya lebih milih piramid ke bawah. Oke, jadi misalnya di atas saya antri misalnya porsi 20%. Ketika di support di bawah saya antrinya 80% atau 30-70 itu nggak masalah. Nah pertanyaannya, sekarang kalau misalnya kita baru masuk 20% nih di support 1, kemudian dia mantul gitu, apa yang kalian lakuin? Coba jawab. Biarin atau gimana? Ayo, coba jawab. Ya, average up, kalian langsung HK. Masalahnya berani nggak, gitu loh. Masalahnya kalian berani nggak? Itu, ya. Nggak semua orang bisa berani. Kok cara hilangin FOMO gimana? Ya jangan FOMO, simple. Kok pernah pakai frekuensi analyzer? Itu sistemnya gimana? Tanya Ko MY ya. Kok kalau nemu saham divergent bullish, nentuin target upside. Kok upside? Divergent bullish. Oh ya betul, divergent bullish upside. Susah kita mau ngomong, belum tentu dia capai. Tapi coba kamu nonton YouTube-nya Ko MY, itu ada jelasin soal MYCD ya kalau nggak salah ya. Coba kamu nonton deh, ya. Apalagi nih? Formasi serang tanya yang punya, jangan tanya saya. Tips swing buat yang nggak bisa lihat market tiap hari. Analisalah di time frame gede. Contoh, kalau saya trading, misalnya saya analisa, itu saya selalu pakai time frame daily. Tapi setiap hari saya selalu cek sahamnya. Karena kenapa? Saya perlu menyesuaikan trailing stop. Jadi nggak semua kita beli terus kita tinggalin. Oh 2 bulan baru saya buka lagi. Oh saya nggak gitu. Cara combine fundamental sama technical gimana biar dapat saham oke untuk swing. Sekarang begini,
menurut kalian kita mencari yang fundamental dulu atau cari yang chartnya bagus dulu? Coba jawab. Ayo, fundamental dulu atau chart dulu? Ayo, jawab. Oke, ada yang jawab funda, ada yang jawab chart, ada yang jawab tujuan. Tujuan berarti saya nangkapnya ke chart ya. Sekarang ke story, ke story. Tujuannya berarti ke story. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kalian analisa fundamental bagus misalnya, contoh kayak apa yang lagi under value? Apa contoh yang lagi under value? Ayo, oke, yang fundamental apa coba yang lagi under value? Coba yang lagi under value apa? Kalau kalian ngomongnya, saya mau bertukar pikiran nih. Jadi yang cari yang under value yang apa? Contoh aja. Contoh kalau misalnya UNVR under value banget. Kalau kalian menganalisa secara fundamental dulu, kalian kayak ketemu kayak saham-saham UNVR, kayak saham apa? PNBN, kayak saham apa? PNBS, kayak saham apa? BMTR, itu semua under value. But coba kamu lihat chartnya, bagus nggak? Tidak bagus dong, ya kan? Nah, sekarang kenapa kalau saya ya, kenapa kita tidak balik? Funda saya setuju, oke? Funda itu penting. Tapi kenapa tidak kita balik? Kita cari chartnya dulu, oke? Kita cari chartnya. Makanya saya sekalian menjawab yang tadi. Bagaimana kita tahu nih ini bisa dibawa swing panjang atau enggak? Sekarang contoh begini. Kalian ketemu nih satu chart bagus banget. Contoh ABCD, ya kan? Kalian ketemu bagus. Kemudian kalian cek nih, oh fundament apa secara chart, oh targetnya bisa bigger misalnya sampai ke 100, mungkin dari gocap sampai 100 misalnya. Kayak Mari dulu kan sebenarnya kan dari 50 toh. Kalau kita tahu ABA, Mari itu dari 50. Nah, kalau misalnya kalian balik, kalian ketemu nih. Sekarang saya mau tanya, ya, saya tanya. Story itu part of fundamental atau part of technical? Ayo, menurut kalian. Story kayak misalnya katalis, kayak misalnya ada news, oh ini akan merger sama ini, nanti akan membentuk satu ekosistem seperti ini. Menurut kalian itu fundamental apa teknikal? Ya, fundamental. Fundamental itu tidak hanya sekedar, ini menurut saya ya, oke? Ini menurut saya. Jadi kalau nanti mungkin di luar sana teman-teman nggak setuju, tidak masalah, kita bertukar pikiran aja. Kalau menurut saya ini adalah fundamental. Karena kenapa? Ini disusun sedemikian rupa, ada angka target. Tapi dia ada bilang nggak, oh nanti supportnya di sini ya, nanti resistennya di sini ya. Pernah nggak kalian lihat story itu tiba-tiba dia bilang, oh nanti resistennya di sini, nanti dia bikin cup and handle ya, ya kan? Nah, kita combine, ketemu nih misalnya chartnya bagus apa. Barulah kita cari fundamentalnya gimana.
contoh kayak misalnya saham ABCD misalnya, saya nggak mau sebut ticker deh, nanti dibilang pom-pom nih 300 orang. Kalau misalnya dia bilang chartnya bagus, nanti akan seperti ini, nanti dia akan bikin seperti ini. Secara chart bagus, story ada, bisa dibawa swing nggak? Tuh, ya bisa juga. Fundamental bikin flow-nya masuk, betul. Tapi yang memberikan pertanda duluan itu fundamental apa teknikal duluan? Ya, bisa yang tadi ya. Ya. Jadi kalian analisa secara teknikal, dia akan memberikan satu pertanda. Reversal. Nah, sebenarnya reversal kalau kalian analisa teknikal itu lucu. Kalau misalnya kalian udah analisa nih, orang nggak banyak ngomong, ya kan? Pas saat reversal, ketika dia udah naik, misalnya udah 30%, 50%, keluar story-nya. Pernah nggak? Pernah kayak gitu? Kita udah analisa nih, technical bagus ya kan, kita udah entry top. Tiba-tiba pada saat udah floating profit 30%, 40%, 50%, tiba-tiba story-nya keluar. Pernah nggak? Itu. Ya itu. Sekarang kalau kalian tunggu story-nya, berarti kan tunggu fundamentalnya. Oke. Masih oke untuk beli? Ayo, masih oke untuk beli? Misalnya ini dia udah floating profit 50% ya, orang yang beli di bawah. Di atas. Masih boleh beli? Ada yang bilang nggak boleh. Rata-rata bilang nggak boleh ya. Kalau saya bilang tergantung. Ya, kenapa saya bilang tergantung? Bisa saja itu hanya checkpoint. Ngerti nggak? Kayak kalian balapan tuh, putar, checkpoint. Nanti kalau misalnya kena tabrak, dia balik nih ke checkpoint ini. Pernah? Ya kan? Betul, resiko lebih tinggi. Tapi kalau saya ketika ada flow, itu namanya buy high, sell higher. Kalau orang kan lebih senang buy low, buy at the dip, sell at the high. Kalau saya ada satu baru, belajar dari teman saya. Buy high, sell higher. Bisa nggak? Tuh. Ya, seperti BRMS salah satunya. Cuman saya tidak merekomendasikan kalian untuk beli BRMS di harga sekarang ya. Itu udah menurut saya udah agak tinggi. Tapi kalau kalian punya analisa sendiri ya silakan. Oke, next. Next, apa lagi nih? Screening. Screening udah dijawab ya. Indikator untuk day trade. Indikator ya pakai volume aja, bid over aja udah beres. Kok lu ngasih banyak emiten gitu, itu kok beli semua atau cuma beberapa emiten? Nah, sekarang begini. Saya kasih banyak emiten gitu, kalian beli semua nggak? Harus beli semua.
Ayo yang Sukor. Saya kasih emiten segitu banyak. Kira-kira harus dibeli semua? Saya kasih ada 20 emiten kalau nggak salah ya. Coba saya cek, baru saya update soalnya. Bentar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4 Big Bang. Berarti 40 emiten saya kasih. Harus beli semua? Saya tanya dulu. Ya, pilihlah yang sesuai dengan risk and reward kamu. Karena begini, bisa saja misalnya saya kasih cuma 10, tapi 10-10-nya udah terbang. Saya tanya kalian berani HK nggak? Itu simple. Saya kasih banyak emiten seperti itu. Kenapa? Karena ada yang nanti kalian nggak dapat, tapi ada yang lagi disupport nih, lagi nunggu nih. Oke? Kalian bisa beli. Tapi apakah langsung jalan? Kan tidak. Kalian beli, kalian simpen untuk swing, itu kan bisa. Bener nggak? Ya toh? Beli, simpen, udah. Nanti jalan pasti ada waktunya jalan. Ya. Oke. Ayo, tanya apa lagi? Kayaknya udah habis deh saya bacain. Flow udah tadi. Gimana rombak porto yang sudah sangkut? Sudah. Kapan bisa menentukan average down atau CL ke sebuah emiten yang sedang koreksi? Kok taunya itu koreksi sehat atau bukan? Koreksi sehat itu turun dengan low volume. Koreksi yang tidak sehat itu turun dengan volume yang tinggi. Jadi kalian harus ingat 4 hukum volume. Jadi yang pertama adalah kalau harga naik, oke, ingat ya, kalau harga naik, volume tidak ada, itu berbahaya. Oke? Yang kedua, kalau harganya naik, volumenya juga tinggi, oke? Itu bagus. Yang ketiga, kalau misalnya volumenya turun, tapi harganya turun, tapi volumenya gede, itu berbahaya. Berarti ada yang lagi buang barang. Tapi kalau dia turun, tapi hanya volumenya mini-mini gitu, itu tidak masalah. Itu namanya volume price action. Kalau kalian mau baca bukunya, namanya buku dari Anna Cowling. Itu ada volume price action, VPA. Oke, next apa lagi nih? Kok screening saham pakai alert atau manual? Kok saya combine. Kadang saya pakai alert, kadang saya manual. Kok udah berapa lama trading terus belajar technical? Saya jawab ya yang tadi, kenapa bisa kenal sama Komai. Saya mulai trading itu 2019. Jadi
ketika 2019 itu kurang lebih pertengahan ya, saya ada trading. Itu saham pertama saya ini adalah BBRI. Kemudian teman saya itu ngajak saham yang lagi tidur sekarang, salah satu hotel yang ada di Jakarta yang di Bundaran HI. Nah, kalian tahu lah itu yang IPO ya, saya nggak mau sebut nama. Waktu itu masih sekitar ya di bawah 100 lah, trading. Habis itu cuan sih ya, ujung-ujung Pak Pok. Kemudian setelah 1 tahun sampai sebelum COVID, saya mikir ini kok saya trading malah Pak Pok gitu loh, nggak ada yang bener, malah kayak gali lubang tambah lubang gitu kan. Nah jadi habis itu ketika COVID, saya tetap di BBRI itu. Saya tunggu ketika dia waktu itu dia reversal, dia 3.000, menurut saya udah murah, saya beli. Karena dia waktu itu sempat turun ke 2.100-an, habis itu dia udah naik, berarti menurut saya dia udah mulai oke gitu loh secara trader pemula. Saya beli. Oke, ketika saya beli, saya hajar semua tabungan saya di sana. Waktu COVID ya. Saya hajar semua ketika dia balik ke 4.500 kalau nggak salah ya. Nah, saya mulai tracking profit di sana, pelan-pelan jual. Habis itu akhir tahun 2020, saya ingat kok MY itu live di bulan Desember itu di YouTube itu sama Win ini loh, Win yang pakai bot itu loh, Win yang Ci Juli, ya kan? Nah, saya nonton di sana. Saya melihat analisanya kok MY kok bagus, kok hebat gitu loh. Kok hebat. Ya udah, saya putusin. Saya cari tahu Instagramnya. Saya habis itu putusin. Oke, saya ikut Sukor aja deh. Saya ikut Sukor, masuk Sukor itu kalau nggak salah 3 Januari 2021. Kan grup Sukor itu kan ramai ya. Jadi saya Wisdom Invest ya, Wisdom Invest ya. Jadi habis itu saya lihat ini 2.000-3.000 orang, gimana saya technical course sama kok MY gitu loh. Jadi saya putusin, oke lah, saya masuk ke Sukor Advance, saya naik level. Saya Sukor Advance, di sana lebih sepi, penduduknya juga anti mainstream, karena mereka itu bener-bener orang yang sama sekali masuk ke pasar modal itu bener-bener untuk investasi. Jadi ketika tiap minggu kok MY ada bikin kelas, ya kan, kelas Zoom, saya selalu ikut. Kok MY sampai ngomong, jadi siapa yang mau tanya? Dan tidak ada yang mau tanya. Ujung-ujungnya saya buka mic, dengan PD-nya saya buka mic, saya tanya, kok ini gimana, kok ini gimana? Hal pertama yang saya pelajari itu bearish divergence dan bullish divergence. Bagaimana saya tahu itu bullish, bagaimana itu saya tahu itu bear. Ya. Habis itu makin belajar. Habis itu di bulan Maret kalau nggak salah, kalau kalian trader yang memang udah lama ya, bulan Maret itu crash kan, bener nggak? Bulan Maret itu crash. Habis itu yang hype itu kripto. Habis itu yang SAG itu ada beberapa yang dapat kesempatan bisa satu grup sama Ko MY. Dari sanalah saya belajar gitu loh. Belajar sama Ko MY, mulai ngerti tentang technical. Dan sekitar 3 bulan, dari bulan Maret, akhir April, Mei, Juni, Juli, itu saya 24/7 saya analisa chart. Oke? Saya analisa chart. Kemudian kalau kalian di pasar modal itu kan hanya 1 hari 5 jam ya, benar nggak? Berarti kalian analisa 5 jam. Yang saya percayai adalah hukum 10.000 jam yang pernah saya pelajari dulu.
Jadi kalian habisin waktu 10.000 jam untuk kalian pelajari, untuk menguasai suatu bidang. Oke? Menguasai satu bidang. Jadi waktu itu saya 3 bulan, berarti 30, angka 1 bulan 30 hari, berarti 90 hari, saya 24/7. Kalian kaliin aja, 24 kali 90 hari itu berapa? Karena kan kita harus analisa terus. Tidur paling tengah malam aja pandai kebangun, bisa kebangun sendiri. Itu kalau nggak percaya tanya Precoin deh. Precoin itu teman SMA saya. Nah, habis itu mulai dari sana saya mulai dilihat oleh KOMY, mulai dipercayai untuk membawa di SAG dulu pertama, belum di score discussion. Habis itu perlahan-lahan mulailah KOMY mungkin melihat dari cara analisa, cara trading atau gimana, saya juga nggak tahu gimana cara dia menilai. Sampailah saya pada saat ini gitu. Iya, 1 tahun 8.000 jam. Seorang co-pilot itu kalau nggak salah harus 5.000 jam baru bisa co-pilot. Correct me if I'm wrong ya. Kalau kamu mau menjadi co-pilot, kamu harus menyelesaikan sekitar kayaknya 5.000 deh ya. 4.000 atau 6.000. Kalau ada pilot di sini tolong kasih tahu deh ya. Begitu. Nah, jadi sampailah saya sekarang pada saat ini. Tuh. Cara saya merampok saham. Ya, standby mouse-mu. Mouse-mu kamu klik standby, tek, udah selesai. Haki langsung. Tidak ada banyak urusan, tidak ada apa. Saya masih pemula, saya akui kalau saya pemula. Dan saya tidak mengajari kalian ya. Saya cuman men-sharingkan apa yang saya tahu. Dan saya juga tidak melangkahi KOMY. Dia guru saya. Gitu. Kok misalkan candle daily hijau volume gede, tapi pas di candle hourly ada volume Nah, sekarang begini ya, lucu ya ini ya. Daily volume gede hijau, candle daily hijau ya. Nah, candlenya tuh candle apa? Candle tuh banyak, punya hat, punya titik hat. Candle itu banyak. Kamu mau candle apa? Kalau volume gede, tapi ternyata kamu masuk time frame kecil, ada volume jualan yang gede, otomatis dia nggak mungkin marubozu kan. Minimal dia pasti doji, dragonfly doji atau apa yang di atas, gravestone doji, atau inverted hammer, atau hammer tapi di atas. Nah, itu bukan satu pertanda yang bagus gitu. Nah, kalian harus ini, makanya banyak yang tanya saya, kok ini saya punya harga segini masih boleh hold nggak? Saya nggak tahu kalian punya porsi berapa, kalian punya tabungan berapa, apa segala macam psikologi kalian trading, kalian masuk saham itu untuk apa, saya juga nggak tahu. Beberapa saham yang kalian tanya ke saya nggak call, gitu loh. Saya tidak pernah rekomen. Kamu dengar dari mana? Kamu dengar dari si A, kamu tanya si A dong. Jangan tanya saya. Trading plan-nya beliau, gitu loh. Kok jadi ini? Sorry. Formasi serang jangan tanya saya, karena itu tidak bisa dijelaskan di market closing. Enggak lah, enggak jago lah, biasa aja. Enggak ada ya. Saya nggak pernah diajarin private sama KOMY. Saya belajar sendiri. Tapi saya ada satu guru rahasia. Yang saya anggap sebagai abang saya sendiri.
Saya belajar sama Ko MY itu, saya belajar psikologi trading, money management, price action, ya, price action, sama cara memanage porto. Tapi saya tidak tanya ya. Saya shooting start. Saya tidak pernah tanya sekalipun. Kamu boleh tanya Ko MY. Saya sampai hari ini, detik ini, saya satu mobil sama dia tadi pun saya tidak pernah tanya porto saya ke dia. Ko MY, ini saya gimana? Which is saya juga kliennya Ko MY. Gitu loh. Saya ada nasabah di Sukor, saya ada nasabah di Trim, dan saya di Advance, dua-duanya, dan saya tidak pernah konsultasi porto. Gitu. Kalau kalian merasa, wah Ko Hendy enak nih, deket Ko MY bisa konsul porto. Jangan salah. Saya sadar diri, bos. Fibonacci itu bisa kalian pakai di segala jenis time frame. Oke? Saham masih pemula, asuransi sudah senior. Kalau asuransi saya dari 2016. Ko Hendy jangan tinggalin Sukor. Itu kembali ke Cici Desinya. Yang tanya tuh tadi Cici Desi sama saya, ada siapanya saya. Itu adalah staf pusat dari Sukor yang membantu di Sukor Group Ko MY. Oke? Oh, suaranya terlalu gede ya. Oke. Kok kalau Fibo 1 hour caranya tahu? Loh, sama dong. S dan R ya. S ya di bawah, R ya di atas. Kalian harus ingat Fibo 0,5618. Itu yang termasuk bisa dibilang support atau resist kuat. Kalau itu pun sampai jebol. Halo Ko Daniel. Wah, nggak enak nih, ada anchor CNBC nih join nih. Aku jadi grogi. Cara screening saham yang benar. Cara screening saham yang benar. Segala cara bisa kalian pakai selama itu cuan ya bener. Halo Ko Daniel. Saham beggar apa yang bisa kita akum kok? Kalau saya tahu, saya sudah all in ya. Iya, mantap Ko Daniel. Jadi cuan troopers. Kapan kau ke Mandalika kok? Besok ya? Oke, coba kita lihat udah jam berapa? Oh, hampir 1 jam ya. Ya, saya bayi saham tapi berbadan besar. Jadi bukan dibilang bayi. Oh, besok save like ya kok. Save like. Blue kan sudah jadi remiser di sekuritas sebelah setahu saya ya. Sip. Thank you. Dakwah live lagi kapan? Suka-suka saya dong IG live saya. IG saya kok. Kalau pemula dengan modal kecil sebaiknya mulai saham apa? Saham Big Banks. Simple. Karena saya mulai dari Big Bang.
Kok ajarin mindset dan psikologi trading dan trailing stock. Trailing stock udah saya ajarin di Sukor Discussion. Jadi kamu join aja di Sukor Discussion, oke? Japri ke Cici Desi ya. Ini saya kasih ininya. Untuk yang mau join, yang mau tanya, bukan join lah ya, yang mau tanya soal gimana cara masuk, mau upgrade gimana, Japri ke Cici Desi. Oke. Time frame kecil yang sering kau pakai berapa ya? Saya pernah pakai 1 menit. Tergantung saya butuhnya apa. Kalau saya lagi scalping, saya 1 menit. Maksimal jumlah saham buat trading dan swing tergantung kamu punya porto. Kamu punya porto misalnya 10 miliar. Kamu cuma punya 5 saham. Tes. Error tadi. Halo Kojogi. Kalau kamu punya, misalnya porto kamu punya 10M, tapi kamu porto kamu cuma 5 atau cuma 6, salah nggak? Enggak. Tapi diversifikasi lebih banyak, jauh lebih bagus. Kok pemula sebaiknya baca buku apa supaya ngerti? Halo Kojogi. Untuk apa dulu? Kamu mau baca buku untuk apa dulu? Psikologi trading kah? Kamu mau baca untuk technical analysis kah? Atau kamu mau baca buku fundamental? Saya tidak tahu kamu mau apa. Hai Mami Tipinik. Setting layar untuk trading utama apa saja? Chart. Oke. Selalu chart. Psikologi relakan saja. Selama kamu tidak bisa relakan, itu susah, ya. Kalau scalping biasanya kok Hendy lihatnya by chart time frame 1 menit. Iya. Buku volume price section nggak ada. Setahu saya yang Anna Cowling kayaknya ada versi translatannya deh. Coba dicari di Gramet atau di mana, Karisma atau apa, Tokopedia. Hijau, sebut merek. Hijau atau oranye atau si merah. Apakah cut loss disiplin misal 3%? Apakah selalu begitu? Kapan tahu harus hold atau harus cut loss kok? Kok biasa cut loss maksimal berapa persen? Saya cut loss maksimal 5%. Tapi saya bisa aja cut loss di 0,1%. Oke? Dan itu win rate-nya 80%. Kenapa? Karena kalau kalian bisa melihat secara menitan, kalau saham ini tidak kuat untuk naik, kalian bakal tahu. Caranya gimana? Kalian lihat sahamnya, pergerakannya seperti apa. Ketika dia lagi naik gimana, ketika dia lagi turun gimana, ketika dia tidak mampu nanjak tuh gimana. Jujur, saya pernah trading sama Welly di Pegas waktu itu. Kita beli di 1400 dan saya all in plus T plus. Saya jual di 1450 atau 1460 kalau nggak salah. Gitu. Price action ya tadi. Gimana harga menentukan dari chartnya itu. Order book saya ada 50. Satu hari watchlist saya sudah ada list di 1450 well. Watchlist di list saya ada 40 emiten, tapi tidak semua dibeli. Jadi rata-rata saya ini. Nah, kalau kalian bilang Pegas saya guyur, saya tepok kalian ya. Itu market cap-nya gede ya. Nah, udah mirip Belvin belum? Mana nanti yang ngomong kayak mirip Belvin tuh? Ya, kadang cut loss itu
kalian bisa merasakan sendiri kalau kalian trader senior. Jadi bisa 0,1% aja kalian udah cut loss dan itu terjun. Gitu. Ya itu Cici Maria tuh. Kok besok CPU to the moon nggak? Nggak tahu. Nggak bahas emiten. Ya. Loss sebaiknya di bawah support atau gimana? Tergantung. Ada buy support, ada yang buy nominal, ada yang buy persentase. Jadi tergantung kamu kuatnya yang mana. Sekarang contoh. Kamu punya modal 1M. Minus 1% berarti kamu lagi minus 10 juta. Benar nggak? Benar nggak? Ya toh? Nah, 10 juta itu kamu mampu nahan nggak? Gitu. Kalau kamu ternyata 10 juta masih mampu nahan dan maksimal kamu loss itu 50 juta, ya udah. Nggak masalah toh. Tapi kalau misalnya kamu persentase, kamu masuknya misalnya 100 juta, tapi persentasenya misalnya 5%, berarti which is itu kan kurang lebih 5 juta. Kalau itu masih dalam kategori toleransi kamu, ya nggak masalah, gitu loh. Mana? Kok Hendy dapat saham dari Ahau? Saya sejak yang kemarin ada kejadian itu, saya tidak pernah ada japri dengan Ko Ahau. Dan kalau kalian lihat ya, yang di-mention sama Ko Ahau, saya tidak semua saya sebut. Saya call di SD. Oke? Make sure itu ya. Oke, udah 1 jam. Sip, thank you untuk semua. IG live ini nantilah ya. Tergantung mood saya mau save atau enggak. Bye-bye.